pas nih datang bisnya, nggak lama. Ada tali lasso nih, nggak mengalingin ini ya, kena muka gitu. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Saya sedang berada di Praci, tepatnya di Gunung Dewa Dewi, yaitu tempat wisata yang lagi viral nih di daerah Praci Mantoro, Wonogiri. Dan ini masih bebas HTM ya. Dan ini pemandangannya indah banget nih. Keindahan ciptaan Tuhan beserta garapan tangan-tangan terampil dari penduduk Praci Mantoro. Indah banget ya, tanaman alpukat dengan terasering-nya. Dan rencananya saya akan pulang menuju ke arah Jakarta dari Praci sini. Tapi nanti kita tidak lewat Wonogiri dan Solo, tapi kita akan coba jalur yang lain melalui Wonosari dan melewati ke arah Jogja. Dan untuk busnya nanti kita akan coba naikin bus-bus legend semua nih yang dari sini sampai ke arah Jakarta, yaitu dari PO Purwowidodo dia ada di Praci sampai ke arah Wonosari, dan kemudian nanti dari Wonosari bus yang akan saya naiki yaitu dari PO Santoso. Wah, di Wonosari nih ke arah Jakarta, legend nih dari Magelang, sang legenda dari Lembah Tidar. Udah lama juga nih, udah pengen ngincer PO Santoso dari dulu nih. Kita akan start dari sini untuk naik ojek ke arah terminal Praci Mantoro, dan nanti di terminal kecil Praci Mantoro kita akan menunggu kedatangan bus PO Purwowidodo. Dia startnya dari arah Batu sih menuju ke arah Jogja, dan untuk startnya Purwowidodo itu jam 7 dari Batu, dan insya Allah jam setengah 9 sampai di terminal Praci Mantoro ya. Nah, ikuti perjalanan saya dari sini menuju ke arah Jakarta. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video terbaru dari saya. Oke Sobat Om Jarwis, kita lanjut ya. Yuk. Perjalanan dari Gunung Dewa Dewi menuju ke Pasar Praci Mantoro sejauh 7,7 km dan ditempuh kurang lebih 12 menit menggunakan sepeda motor atau ojek. Dan untuk video liputan lengkapnya Gunung Dewa Dewi ini teman-teman bisa saksikan video sebelumnya. Linknya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi ya. View dari ketinggian tuh memang luar biasa nih. So beautiful. Ini cantiknya kalau datang ke sini sore atau pagi hari, sunset atau sunrise. Untuk teman-teman yang ada di Wonogiri, boleh nih dikunjungin ke sini. Aksesnya bisa dilalui dengan sepeda motor dan kendaraan roda 4 atau mobil. Kalau untuk bus nggak bisa, harus parkir di bawah.
di perempatan Pasar Pracimantoro. Kalau ke kanan itu ke arah terminal bus akap ke arah Jakarta, sedangkan untuk bus Purwowidodo mangkalnya di terminal kecil nih sebelah sini nih. Kedatangan PO Purwowidodo itu kalau pagi dia jam 7 dari Batu. Berarti kurang lebih jam 8 atau setengah 9 nih sampai di sini di Pracimantoro, terminal kecil ya. Kalau terminal besar tuh di sebelah sana. Ke arah sana tuh. Nah, sambil menunggu kedatangan PO Purwowidodo ke arah Wonosari tempat saya turun nanti ya. Kita ngadem di sini dulu di warung ini nih. Sarapannya nanti aja. Ini aja dulu nyobain. Kontradiksi banget nih. Es teh manis sama kopi pahit tanpa gula. Jadi hidup itu tidak selamanya manis ya teman-teman. Kadangkala kita menerima kepahitan. Makanya harus dicoba nih biar terbiasa menerima kepahitan hidup. Oke teman-teman, sambil menunggu ya. Nah, pas nih datang bisnya, nggak lama. Belum mau minum lagi kopinya. Wah, udah bisa nikmatin lama-lama nih. Tapi ngetemnya kayaknya sih agak lama ya. Setengah jam kali ya Bu, ada ya? Setengah jam kayaknya ngetem. Ya sambil nikmatin dulu ya. Ini Purwowidodo yang belum saya naikin. Waktu itu bukan yang ini nih. Drivernya waktu itu Pak Asep. Ini kayak ala-ala jet bus ya. Atapnya nyambung kayak ada selendang gitu ke arah pintu. Lebih manusiawi kayaknya yang ini nih. Manusiawi. Wipernya waktu itu kan dicantolin pakai karet tuh di situ tuh. Ada tali ke dalam jendela terus ada karet ke bawah. Jadi dia bisa naik turunnya dimanualkan dengan tangan di dalam. Nah ini oke nih. Yang ini nih Purwonya. Jendelanya bening kalau ini nih. Transparan, jadi tidak ditempel stiker hitam Ray-Ban, dan kacanya bisa dibuka ya jendela. Jadi ini non AC. Ini kacanya yang dibuka bagian atas. Kalau yang waktu saya naikin kaca yang geser di bagian yang besar tuh. Oke nih Purwo yang ini nih. Saya nggak ketemu Pak Asep lagi. Nah ini jurusan Batu ya teman-teman. Startnya dari Batu terus ke Praci, Wonosari, berakhir di Jogja PP. Dan sehari keberangkatan tuh ada 3 kali. Nah kalau yang Purwowidodo ini nih pintunya dia penumpang ada 2 di depan sama di tengah. Kalau yang kemarin kita pintunya di belakang. Di belakang sama ada di dekat roda depan. Ini pintu tengah nih. Ini safety mas, ke depannya ketahan gitu. Ada tali lasso nih terhubung ke pintu, jadi nutupnya nggak perlu keluar dari tempat duduk nih Pak Peo. Wih. Ini lagi pakai mesin mobil hidro, cuman lagi ciawannya belum nyampe katanya. Nggak mengalingin ini ya, kena muka gitu. Kan biar tarik sana. Iya, biar gampang, nggak perlu pindah tempat duduk. Gara-gara kerek aku bayar karena Gantinya kernet. Saya juga dukun loh. Kalungnya kalung. Woi. Kalau di rumah saya gini mas. Menghibur ini ya, anaknya ya? Enggak, saya masuk ke dunia Jawen. Oh, masuk dunia Jawen. Seperti gini. Oh. Saya mengajarkan itu pak. Sebetulnya itu main perempuan nggak boleh. Ah, Tirian, pantangan. tantangan ya. Tapi namanya manusia.
kadang hilaf. Nah, kadang hilap. Ah. Itu nggak boleh sebetulnya. Oh. Tapi saya belum bisa apa sinkron. Oh. Tapi ya dirinya sendiri itu ngajari orang lain pahalanya lebih besar. Ah. Orang bantu orang itu nggak berupa benda, nggak berupa uang, nggak. Nasihat. Nah, nasihat itu udah Ya. kita dapat. Apalagi hitungannya itu orang-orang sudah meninggal. Oh. Berarti godaan terbesarnya perempuan ya? Ah, Godaan terbesar perempuan ya? dia terbesar perempuan, Mas. Tapi tiap orang mungkin beda-beda kali ya? Iya, beda-beda. Kalau Pak Preo mungkin godaan terbesar perempuan. Kalau saya ya itu tapi belum bisa hilang. Karena dulunya playboy kali ini. Hah? Pak Preo dulunya playboy. Playboy cap dongkrak. Jadi makanya belum bisa hilang Ya. dari playboynya. Karismanya masih ada. Belum move on gitu jadi bahasa sekarang lah. Saling banyak. Soalnya kelihatan dari apa auranya kayaknya memang mudanya dulu playboy. Iya. Bener kan? Dia tadi waktu naik curhat sama saya Kang. Sekarang kan ya udah ibarat lampu itu udah Nah, bersinarnya udah udah nggak bisa berredup-redup. terang. Iya. Dulu 10 watt sekarang tinggal 2 watt. Itu kan yang atas, yang bawah masih 10 watt lah. Nah, kalau saya sering gini itu cuma saya buat cari rezeki ya, Mas. Oh. Berarti ya istilahnya seperti tungange pertama ya sing tinggal-tinggal, kedua dirinya sendiri, terutama orang tua. Nah, terutama kita doakan Iya. orang tua. Bos saya itu saya doakan, Mas. Bos saya itu seperti orang tua saya sendiri. Mau buat minum buat apa? Nggak ada faedahnya. Ini view-nya bagus nih di JJLS ini. Bukit-bukitnya banyak yang dibelah karena untuk dilalui jalan JJLS ini. Jalan ini nanti kalau udah selesai tuh bisa tembus ke arah Kebumen, jalan Petanahan. Jadi lewat pesisir pantai itu nanti di lintas selatan tuh. Pasti tambah keren lah itu view-nya. Perjalanan di JJLS berakhir di sini. Kita belok kanan ke arah Wonosari dan nanti pemandangannya super indah nih. Racun ya. Kadang-kadang ketawa nih. Kalau sampai lupa ketinggalan digantung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah, Mbak. Lagi di seolah. Karena iso melu buri wae. Oh iya. Gampang kan aku. Alon-alon pecah kabeh piringe. Kok akeh mendoan iki? Nggih, anu. Ada semesi. Ayo. Kan ke situ. Rasa. Ngono cek sehat, Pak. Bener maring sehat. Ya. Baiklah teman-teman, kita manjakan dulu mata kita sejenak ya.
Masya Allah, keren banget ya tadi ya view-nya. Wih, alhamdulillah sih ini lightingnya lagi enak nih, lagi pas, lagi terang, cuacanya juga lagi enak. Karena beberapa bulan lalu saya sempat lewat sini naik Purwowidodo juga, dan itu menjelang matahari terbenam. Jadi akhirnya backlight ya, ada spot-spot tertentu itu kita kameranya menghadap matahari, jadi akhirnya objeknya jadi agak gelap. Nah ini lagi enak banget nih. Padahal di video yang dulu waktu naik Purwowidodo di sore hari itu sempat saya bergumam mudah-mudahan bisa lewat sini lagi tapi di siang hari dengan pencahayaan atau lighting yang pas. Dan alhamdulillah dalam hitungan nggak sampai setahun, cuman berapa bulan ya, 2 bulan saya bisa balik lagi ke sini dengan pencahayaannya yang manis. Dan untuk jadwal keberangkatan dari Batu menuju ke arah Jogja itu teman-teman bisa saksikan video saya sebelumnya yang PO Purwowidodo juga, yang gambarnya kayak ini dan judul yang ini. Nah di sana informasinya lengkap ya, jadwal keberangkatannya dan juga full trip dari Batu sampai ke arah Jogja pada waktu itu. Nah sebentar lagi saya akan tiba, rencananya sih akan turun di pusat kota Wonosari ya, di alun-alun untuk cari makan siang lah. Tapi sepertinya bus ini nggak lewat alun-alun atau pusat kotanya, jadi dialihkan ke jalur yang lain. Ya udah nggak apa-apa, ntar lanjutin aja naik ojek ke alun-alun. Pak, mari Pak. Bu. Ngopi dulu. Agak sedih ninggalin Purwowidodo pergi. Nah, tadi saya turun di Simpang 4 Tegalsari dan melanjutkan perjalanan dengan ojek motor. Belum tahu sih nih mau makan apa sih yang ini. Sambil jalan ini kita lihat-lihat apa yang menarik gitu ya. Nah ini kita sudah tiba di alun-alun kota Wonosari. Kayaknya di alun-alun ini nggak ada tempat makan yang menurut saya ini ya agak menggugah selera makan siang. Dan iseng-iseng nanya sama mas ojeknya untuk tempat makan yang ke arah terminal Wonosari itu apa ya, dan beliau merekomendasikan itu Sego Berkat Mbah Pawiro Ranti. Nah akhirnya ya udah saya request ke sana aja deh, jadi jalan ke terminal juga nggak jauh kalau setelah makan nanti. Lunwun. Oh masih komplit ya Bu? Oseng tempe, bihun. Bihunnya mantap tuh hitamnya, mengkilat. Gorengan-gorengan. Tadi apa Bu? Apem. Apem. Pakai kuah gitu ya? Enggak? Oh gitu aja ya. Oh ini telur. Ini bacem. Ini apa Bu? Oh ini suwir daging ayam lempal ya. Ayam, pakai Bu. Oh. Ya, Makan sini ya Bu.
Minumnya adanya apa, Bu? Jeruk, tape, kopi. Es tawar sama kopi. Iya. Pahit. Bacem boleh. Otentik. Iya. Oke, Bu. Nah, ini tempat makannya nih, homey banget ya, udah kayak di rumah gitu. Waduh, suasananya enak banget nih. Sekarang kita coba lihat ke dapurnya. Biasanya dapur-dapur tradisional nih, kalau model-model kayak gini nih. Wah, tuh kan. Bu, Wah, ini udah kayak di rumah mbah saya nih, masih pakai tungku tuh. goreng apa, Bu? Telur. Oh iya. Kalau dapur rumah lama di Jawa tuh luas ya. Sama banget kayak di rumah mbah saya. Monggo, Bu. Udah pesen juga, Mam. Nah, teman-teman, ngambilnya komplit nih. Ada apa? Bihun kecap itu coklat. Terus ada kayak orek ya. Tapi ini enak nih. Campur apa sih ini dia? Cabe gitu ya. Terus ada telur bacem, telur bulat. Terus ada tempe bacem. Ini daging empal suwir. Sama ini serondeng nih. Nah, kalau sego-sego kayak gini nih cocok nih pakai serondeng gini, kelapa. Nah, minumnya es tawar sama ini kopi pahit. Wah, Masya Allah, mantep banget ini, tempatnya enak, suasananya enak, makanan juga pasti enak nih. Makan dulu ya teman-teman. Ini walaupun bangunannya masih asli, masih bangunan lama, tradisional, tapi tempatnya bersih loh. Dan tertata rapi gitu. Wah, enak banget lah ini kalau makan di sini suasananya. Apalagi kalau suasana masih sepi kayak gini. Ini belum jam makan siang, jam 12. Dan sama seperti rumahnya bersih dan rapi, tempat makan saya pun ini sekarang sudah bersih dan rapi. Bersih banget tuh, nggak ada sisa. Itu daun jatinya bisa dipakai lagi kayaknya tuh. Sekarang jam 11 kurang 10. Nah, kita nyantai ya. Bus kita nanti masih lama kok, jalan jam setengah 1 siang. Kita ngupa-ngupi dulu. Ya, sekarang kita menuju ke arah Terminal Wonosari. Jaraknya ini sekitar 1,2 km. Jalan kaki aja sih ya. Membakar lemak. Nih, nasi berkat. Asli tuh, nasi berkatnya enak. Komplit lauknya. Tadi habis 25.000 loh, murah banget. Padahal udah pakai telur, pakai apa tuh? Daging suwir ya, empal. Terus kemudian tambah apa? Orek, mie komplit. Dan minum kopi sama es tawar. Wah, 25.000 tuh lumayan loh, murah loh. Enak sih kalau buat sarapan ya. Dan suasananya juga, aduh ngangenin tuh. Pakai rumah joglo gitu ya, atap-atap kayu gitu. Nah teman-teman, kita menuju ke Terminal Wonosari. Nanti keberangkatan sih jam 12.30. Sekarang masih agak lama, nyantai lah. Sambil lihat suasana Wonosari nih, jalan kaki. Oke teman-teman,
Lanjut ya sampai di terminal. Yuk. Nah, ini kalau sisi jalan pohon-pohon jati gini sambil mengamati suasana kayak gini enak nih. Pas langitnya biru gitu. Jadi kita bisa lihat detail, terus bisa merasakan ini nih suasana alamnya kalau jalan kaki. Wah, ini ngopi sini enak nih. Garden Resto, Omah Bonsai. Tuh, suasananya enak ya. Adem, di dalamnya teras. Kalau orang kota lihat-lihat suasana gini enak gitu ya. Bangunannya tradisional gitu. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta, Pak? Oh, mau ke Jakarta. Iya. Jadi beliau bapak ini yang tadi berhenti ketika saya jalan kaki nanya mau kemana mas jalan kaki. Saya bilang mau ke arah terminal. Akhirnya disuruh ikut sama beliau diboncengin. Wow, masya Allah baik banget nih orang. Wah, semoga Allah membalas kebaikan beliau nih. Dari mana Bapak tadi? Tadi dari yang Suran Bang. Oh, Tadi jalan sana Pak. terus mau order Gojek, jalan aja deh. Pengen lihat suasana ini. Baru sekali soalnya kesini. Asli mana? Jakarta, Pak. Terus sini Tadi dari kemarin dari Praci. dari Prati. Terus Prati, stasiun terus- dari mana ini jalan? Tadi di rumah makan itu apa? Sego berkat. Oh, Strober. Nah, Oh iya, oh gini. Mbah. namanya. Pas zuhur nih berarti ya. Pak, makasih banyak, Pak. Ah, Aduh, Yuk, yuk. sehat-sehat ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya. Alhamdulillah baik banget, dapat orang baik pas lagi jalan. Dan ini pas azan zuhur. Kita cari loket Santoso. Oh, ada playground ini di terminal. Lumayan buat anak-anak mengisi kebosanan di terminal sambil menunggu bus ya. Oh, itu dia. Santoso. Ini roket-loketnya nih. Oh, nggak ada nomor teleponnya ya. Oh, yang itu bubur. Iya. Bubur situ. Oh, Bubur. oh bubur nomor 12 Murni Jaya. Oh, iya. Oh, ternyata agennya bareng sama Murni Jaya nih di sini. Ibu Pur. Bu Pur. Anjar, Bu. Sekedar tak kasih nomor pira ya wingi kae. Nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3. Ah nih teman-teman tiketnya selembaran gini ya. Kemarin udah pesen by phone ke Bu Pur. Nanti nomor telepon Ibu Pur agen di sini Terminal Wonosari saya cantumin di deskripsi. Ini harganya Rp225.000 dan untuk hari Rabu sampai Jumat ternyata ada diskon. Diskonnya Rp20.000. Nih saya dapat kembalian nih barusan. Rp20.000 berarti tiketnya harganya Rp205.000. Lumayan ya. Kita menuju ke masjid dulu ya. Nanti ruang tunggunya ada di sebelah sana. Setelah sholat baru kita berangkat. Sekarang jam 12:20. Kita nunggu di sini. Tadi kita reservasi tiket di gedung utama dari depan sana. Tadi masuk motor sana tuh.
Ini ada minibus ya, Wonosari ke Jogja, Putra Gunung Kidul. Nah, ini ruang tunggu, ada kios-kios makanan, snack. Siang ini yang berkumpul banyak ini Sinar Jaya. Nggak tahu itu sedang perpal apa sedang menunggu jalan. Nah, ini ada 3 unit armada PO Sinar Jaya. Sekarang kita sedang berada di ruang tunggu yang AC nih. Enak di sini, dingin. Tadi kita yang Sinar Jaya nih ambil shoot videonya sebelah sana tuh. Dia yang berkumpul dengan warung-warung kios jual snack, makanan gitu tanpa AC. Nah, di sini enak nih, adem. Lobinya juga keren. Ini lantai 1 nih kios-kios ya, cuman masih sepi. Nah, untuk lantai 2-nya ini ternyata mall pelayanan. Mall pelayanan di sana tuh ada loket-loket gitu ya. Nanti kita coba tengok ke atas. Sudah izin sih sama petugas. Boleh kita lihat ke atas. Nah, itu dia ada apa sekat-sekat gitu ya. Kubikel-kubikel macam-macam, ada BPJS, ada pengadilan negeri. Oke, kita ke atas dulu ya. Sementara busnya belum datang. Nah, ini naiknya dari sini. Tangganya kayaknya perlu dibersihin kayaknya ya. Tangga lama sih kayaknya, motif keramiknya udah kelihatan. Kalau ini kelihatan baru nih, pakai model-model lantai kayu gitu, keren nih. Nah, ini dia ya teman-teman, ini mall pelayanan nih. Ini ada pelayanan tenaga kerja, kemudian ada pengadilan agama, BPJS. Asik sih ini, jadi multifungsi terminalnya ya. Ruang tunggunya juga enak, pakai sofa tuh, sofanya lebar ya. Terus di atas juga ada playground nih buat anak-anak main. Tadi di bawah ada juga ya, tapi kalau di sini lebih berwarna nih, warna-warni anak-anak. Jadi anak-anak nggak bosan kalau di terminal sini. Ini ada apa nih? Dinas PUPR, KP, pertanahan, lengkap lah ini. Tinggal dimaksimalkan aja sama masyarakat untuk bisa kesini nih. Jadi nggak terlalu ngantri di kantor pusat masing-masing. Ini pelayanan perizinan dan non perizinan. Ini keren nih lobinya. Tuh, mewah banget nih. Asli interior mewah. Ini dia mall pelayanan publik. Ya, Santoso-nya udah datang. Dipanggil sama petugas di sub. Full ya. Sering nonton tuh. Oh, udah banyak ya Pak, ininya subscriber udah banyak. Untuk siang ini saya dapat jatahnya bus Santoso dari karoseri Laksana berbodi Legacy SR2 HD Prime menggunakan sasisnya dari Hino RKZ, dan ini masih per daun atau leaf spring, dan ini dia slogannya, melegenda dan tetap terpercaya. Wih, Santoso mantap. Kita lihat dulu bus yang karoseri Laksana ini ya. Kita cuman sementara nih sampai di Magelang garasinya, nanti ditukar busnya. Nggak tahu bus yang mana ya, tapi coba kita lihat yang Laksana. Untuk kursinya di sini bus Santoso yang karoseri Laksana konfigurasinya 22. Kursinya jumlahnya ada 32 seat sampai ke arah belakang. Kursinya ini dia ada footrest-nya ini ya teman-teman, buat sandaran kaki nih. Enak sih untuk jarak legroomnya ya, jarak legroom. Dan ini kelas VIP 32 seat. Jadi sebenarnya
seperti ke dulu ya, zaman dulu tuh VIP itu sebenarnya 32 seat. Kalau zaman sekarang 32 seat itu dinamakan eksekutif. Jadi downgrade ya. Padahal ini sebenarnya kelas VIP itu 32 seat. Enak legroomnya. Kemudian untuk kompartemen bagian atasnya tertutup karoseri Laksana ya biasa ya. Dan ini loker AC-nya belum ada colokan USB port buat cas headphone. Ini ada tambahan custom cas handphonenya di sini nih, di bawah sini nih. Cuman sebagian nih masih ada yang nggak ada. Saya belum tahu yang ada di sebelah mana ya. Terus untuk di depan kursinya dia cuman ada ranjang gini aja ya buat naruh barang. Kemudian untuk reclining seatnya ini tombol, tinggal dipencet aja. Terus bagian belakang didorong sama punggung sendiri. Dan ini armrest, armrestnya dimajuin terus ditekuk ke bawah. Gampang kok ini. Kalau mau naikin lagi, majuin lagi ke depan terus ya, enak. Terus kita lihat ke belakang ya. Ke belakang ini ada tambahan ini nih, smoking area, ruang untuk merokok. Merdeka lah nih buat para ahli hisap. Kita lihat ya. Ini dia. Sebenarnya gabung sama kandang macan sih, ruang istirahat kru. Bisa rokok apa enggak, ganggu kru ya kalau lagi tidur, kalau lagi ngerokok di situ asapnya, sayang. Terus ini toiletnya hanya untuk buang air kecil aja ya, tidak bisa buat buang air besar. Ini kondisi toiletnya. Ya kurang lebih itulah teman-teman, PO Santoso dengan karoseri Laksana, bodi SR2 AD Prime. Kursinya kombinasi kulit dengan bahan beludru di tengah. Ini bahan-bahan beludru nih enak, hangat. Kalau pas lagi malam-malam cuaca dingin, AC dingin gitu ya. Dan enaknya juga nih di bagian sandaran kepalanya nih kayak ada kupingan kanan kiri. Jadi kalau kita tidur tuh, bisnya goyang kanan kiri tuh, kepala kita nggak nyentuh kepala tetangga sebelahnya ya. Nggak nyender ke tetangga. Jadi dibatasi oleh atau ditahan sama ini kupingan. Kemudian untuk fasilitas onboardnya dapat ini selimut bahan wol, enak nih. Bahan-bahan gini hangat dan ini tebal. Lumayan nih, kelas VIP 225.000. Kalau Rabu sampai Jumat diskon 20.000, jadi 205.000. Kelas VIP tapi enak sih ini. Untuk hot seatnya di sini enak, paling depan yang sebelah kanan. Sisi kanan nih longgar banget nih. Jarak legroomnya jauh banget tuh, sampai ke partisi depan. Recommended nih kalau buat yang nyari tempat yang luas, bisa naruh tas juga tuh. Cuma beda sama yang sebelah kiri. Sebelah kiri dia agak maju posisi kursinya. Mungkin dulu ini buat tempat ini ya, dispenser kali ya. Karena ini dipatahin nih. Partisi buat taruh cup holder minuman. Jadi dispenser bisa mepet. Kalau itu kan masih utuh tuh partisinya. Dan tadi saya sempat nanya sama krunya kenapa nanti di Magelang kita harus ganti bus. Ternyata bus yang dari karoseri Laksana yang sedang kita naiki ini ada patah di pernya, di per daun. Sebanyak ada 2 per katanya yang patah. Jadi nanti bus ini di Magelang itu akan di servis, direparasi di markasnya PO Santoso. Jadi nanti kita akan berganti bus nih yang lain dengan PO Santoso yang mudah-mudahan sih dapat bodi yang lama ya, yang lawas. Jadi bisa nostalgia lagi ke zaman dulu. Penasaran saya dapat bus yang mana nih ya.
sekilas tentang sejarah PO Santoso. PO Santoso ini didirikan pada tahun 1970 oleh seorang dokter, Bapak Anwar Sani. Dan nama Santoso itu sendiri berbahasa Jawa yang artinya kedamaian dan sejahtera. Di tahun tersebut bus ini melayani trayek dari Jogja, Magelang, Semarang, dan kemudian pada tahun 1980 mulai merambah ke akap jurusan Jakarta, Magelang, Jogja sampai ke Wonosari. Cukup berjaya nih PO Santoso di tahun 80 sampai tahun 90-an di era-era tersebut ya. Dan saat ini usianya sudah memasuki berapa tuh? 54 tahun di tahun 2024 ini. Usia yang cukup panjang nih untuk sebuah perusahaan otobus yang sudah berdiri sejak 54 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan sih tetap terus eksis bertahan dan bisa peremajaan armada-armadanya ya. Karena untuk di tahun ini masih menggunakan armada lawas dan juga sasisnya masih banyak nih yang sasis-sasis yang lawas. Tapi kalau saya sendiri sih pengennya nanti pas dioper di Magelang tuh dengan bus yang lawas ya, yang masih pakai cooler kalau ya. Pengen nostalgia lagi dengan bus-bus lawas dari PO Santoso. Untuk kru yang bertugas di bus ini ramah-ramah nih, beliau sudah sepuh, baik banget dan santun. Kemudian kayaknya hari ini saya beruntung banget nih dapat orang-orang yang baik, ramah. Dari mulai tadi ya naik ojek tuh tukang ojeknya juga ramah banget, kasih tahu referensi. Terus kemudian di rumah makan Sego Berkat Mbah Payuro Ranti, penjualnya ramah, santun. Kemudian yang di pawon tuh, yang di dapur ibu-ibu ramah banget. Dan pas lagi jalan kaki juga ketemu orang yang baik hati, mengantarkan naik sepeda motor ditawarin, wah masya Allah. Dan di terminal juga tuh baik-baik, dari agennya, kemudian petugas di subnya, mereka baik-baik dan ramah banget. Nah jadi kalau teman-teman pengen ke Wonosari nggak usah khawatir nih untuk kalau sendirian backpackeran itu, kalau mungkin ada kesulitan ingin bertanya dengan penduduk di Wonosari itu jangan khawatir, mereka baik dan ramah. Terus akhirnya milu nyusuli kan soko kan panti mogok nang kan lebih dari kan Apa ya? iya bingung kenapa sebudi Ayam bingung jadi. Kalau masa berusin mau sombong, iya mau. sampai Mau wisatanya menghargai kalau kadang ngarep-ngarep harus maklum. Ya kali dia begini orang-orang berarti cara orang ayak mungkin coba sing lapar sing nembo sombong lima ora sombong. Mungkin ada di anu super banyak ada sombong. Karena cara mungkin mungkin benar-benar berangat ya aku. Kayak orang menilai kalau baliam nih kena ya pun anu Ya, di depan sudah ada gapura yang merupakan pintu gerbang kawasan Kars Gunung Sewu. Ini juga merupakan perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Top hill-nya ada di sini, puncaknya ya. Karena setelah ini kita langsung turun terus ke arah Yogyakarta.
baru aja hujan gerimis kayaknya di sini ya, nggak terlalu lebat soalnya ini aspalnya kelihatan agak basah. Dulu pas naik Purwowidodo lewat jalur sini hujannya deras banget, mana pas malam gelap lagi. Dan itu wipernya Purwowidodo digerakin manual dari dalam pakai tali gitu. Keren lah pokoknya itu. Inovatif tuh Purwowidodo. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di Ring Road Timur, Kabupaten Sleman. Kita akan menuju ke arah Jombor, tapi untuk saat ini bus tidak berhenti atau tidak masuk ke terminal Jombor karena tidak ada penumpang di sana. Jadi langsung cus menuju ke arah Muntilan, Magelang. Terah, terah, balung gede, balung gede, kacangnya ngomongin, kadang-kadang beli adat, terus itu kan bukan untuk kita bukan itu. kalau jalan, pokoknya bener-bener boleh. Terminal Jombor ada di bawah, posisinya ada di kiri jalan. Karena kita tidak mampir ke sana, kita naiknya lewat atas, lewat flyover sini. Kondisi penumpangnya pada saat ini memang sedang tidak ramai karena ini pertama di hari kerja, terus yang kedua ini bulan Suro. Kalau menurut orang Jawa itu bulan Suro itu sepi-sepinya penumpang karena orang juga malas bepergian jauh di bulan Suro katanya ya. Kalau goceng anyar, goceng kembar, ini nggak ada nih kasih gitu. Yes, ketemu OBL nih, Safari Dharma Raya. Ini rutenya sama sih kalau dari Jogja menuju Jakarta ya. Jadi melalui Magelang, Temanggung, Ngadirejo, nanti tembusnya di Weleri Servis Makan. Kemudian lanjut untuk memasuki tol Trans Jawa. Cuman kalau Santoso itu dia di Weleri nggak langsung masuk tol Trans Jawa. Kalau ada penumpang di daerah Batang, daerah Pekalongan itu melipir dulu tuh lewat Pantura.